Oke teman-teman, langsung saja aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua Angkatan Hepastria ini yang telah berantusias dan hadir dalam tutor kita hari kedua, yaitu tutor Teknik Industri Angkatan 2024 untuk persiapan UTS. Nah, di sini saya di sini tutor ini merupakan program kerja dari HMTI, yaitu Divisi Agro Akademi Profesi. Oke, langsung saja biar tidak terlalu malam dan tidak terlalu lama. Silakan Malka bisa dimulai. Oke, makasih Faiza. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi sama aku. Pada hari ini aku bakal ngajarin kalian biologi lagi. Eh, di materi eh, sintesis protein sama yang kedua itu sel. Yang kedua itu ada sel, oh ya, struktur dari tumbuhan. Untuk disclaimer, aku banyak lupa-lupanya. Tapi aku masih ingat beberapa. eh, Nanti aku akan usahakan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan nanti ada lebih banyak latihan soal. Tapi untuk struktur tumbuhan belum dicari terlalu banyak. Nanti menyusul ya. Enggak, iya aku apa? Oke, jadi di materi pertama yaitu sintesis protein dan replikasi. Ini tuh di materi ini kita akan banyak membahas tentang DNA ya, yang kalau kalian masih ingat dulu kan pernah ya disuruh ubah dari DNA ke mRNA lalu ke polipeptida gitu. Nah, kita masuk sintesis protein. Nah, sintesis protein ini merupakan salah satu contoh anabolisme juga ya. Kayak yang kemarin dibahas, kalau kalian masih ingat, anabolisme adalah proses pembentukan. Jadi dia dari yang bentuknya sederhana nanti jadi kompleks. Nah, jadi kan di tubuh manusia itu kan ada tiga senyawa penting ya. Yang penting yang pertama ada lemak, terus karbohidrat, sama protein. Itu kayak nutrisi yang biasanya kita makan. Nah, kenapa sih kita belajar sintesis protein? Karena intinya itu karena sintesis protein. Nah, karena sel itu perlu protein untuk semua struktur dan fungsinya kan. Jadi maksudnya protein yang kita makan itu kan dalam bentuk yang kompleks ya. Nah, ini perlu dipecah lagi jadi eh, beberapa jadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana yang terspesifikasi tergantung tubuh kita itu butuhnya yang mana. Kalau karena protein ini banyak macamnya. Kayak nih ya, aku kasih tahu dulu. Protein itu banyak macamnya. Dan dia itu nanti di materi ini dia tuh dalam bentuk kode-kode. Nih kayak misalnya UUA. Itu tuh ada namanya leusin. Terus ada isoleusin. Terus proline, tirosin, arginin, dan lain-lain. Ini tuh namanya kode-kode ini namanya kodon ya. Nanti ini bakal kita pelajarin di sini. Ini kita balik lagi.
Nah, sintesis protein ini eh, tempatnya ada di mana sih? Tempatnya itu dia ada di beberapa beberapa tempat. Tapi ini eh yang paling ini dia bakal ada di sel. Kalau proses, nah ini ribosom adalah organel sel yang proses. Dia bakal terjadi di inti sel sama di ribosom. Nah, tadi kan aku bilang dia tuh terjadinya di inti sel sama di ribosom. Tapi karena kalau di prokariota, karena dia nggak punya inti sel, jadi nanti proses transkripsi sama translasinya tuh berlangsung secara bersamaan. Karena kan dia nggak punya inti sel. Lanjut, nah kalau pada eukariota, jadi ada preferensi primer. Nah, kalau pada eukariota nanti dia terjadi secara bertahap, nggak secara bersamaan kayak prokariota tadi. Jadi dia bakal terjadi transkripsi dulu, lalu dia bakal eh, melakukan yang namanya translasi. Nanti habis translasi baru kebentuk polipeptida atau protein-protein yang udah spesifik tadi, yang bentuknya dalam kode-kode. Nah, ketiga step tersebut itu namanya dogma sentral. Nah, ini aliran informasi genetiknya. Jadi awalnya, jadi DNA ini terjadinya di inti sel. Nanti dia akan melalui tahapan transkripsi dulu agar bisa menjadi mRNA. Kenapa harus diubah dulu jadi mRNA? Karena eh, karena pas di DNA itu molekulnya itu terlalu besar dan dia tuh harus dilindungin. Jadi dia harus diubah dulu dalam bentuk mRNA, baru nanti bakal ditranslasi buat jadi polipeptida. Nah, nanti eh, proses transkripsi ini dia akan melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini yang tadi aliran informasi genetiknya itu eh, yang pertama DNA nanti bakal diubah ke RNA, lalu akan jadi protein. Nah, ketiga step ini namanya dogma sentral. Aliran informasi genetik itu akan dikodekan sebagai urutan triplet bahasa yang tidak tumpang tindih, yang disebut kodon, yang kode-kode tadi itu. Nah, ini kodon dalam mRNA diterjemahkan menjadi asam amino atau jenis stop. Nah, ini ada kodonnya atau kode-kodenya. Namanya macam-macam, tapi dia ada yang kodon start sama kodon stopnya ada 3, ya. Bisa dibaca aja. Nah, eh, kita kenalan dulu sama DNA sama RNA. Nah, bedanya tuh di mana sih? Nah, kan kan DNA sama RNA itu kan terdiri atas basa purin sama basa pirimidin. Nah, letak perbedaannya itu sebenarnya ada di timin sama urasil aja. Kalau komponen DNA itu purinnya ada adenin sama guanin. Komponen kalau RNA juga sama ada adenin sama guanin, tapi di pirimidinnya beda. Kalau di sini si adenin berpasangan sama timin, tapi kalau di RNA adeninnya berpasangan sama urasil. Sisanya sama. Dan kalau adenin sama timin itu ada dua
rantai, lalu adenin, terus kalau guanin sama sitosin tuh ada 3 rantai. Kalian pasti masih ingat lah ya. Ini juga sama, ada 2 rantai sama 3 rantai. Nah, ini adalah eh, tahapannya yang tadi dari DNA ke RNA, lalu jadi protein. Ini contoh aja ya. Misalnya dikasih kod, dikasih sense AGA, CAG, TG, TGC sama ACT. Nah, dia masih dalam bentuk DNA nih, DNA sense. Dia harus diubah dulu jadi DNA antisense. Kan ini AG. Kenapa ini TCT? Karena lihat aja lawannya. Kan A ya. Ini A berarti T. Berarti di sini T, terus G berarti C. Terus balik lagi A berarti T. Dan seterusnya. Ini kita karena DNA ya. Ini kita lihatnya ke sini. Lalu kalau dia udah dalam bentuk antisense, baru dia eh, bisa diubah menjadi mRNA melalui proses transkripsi. Nah, ini dari TCT kenapa bisa jadi AGA? Kita balik lagi ke sini. Ini kan TCT ya. Berarti kita lihat. Wait, eh, oh ya. Berarti kita lihat ke sini lagi. Eh, eh, kan T dia jadi A. Terus C dia jadi G. Lalu T dia jadi A lagi. Terus next G jadi C. T jadi A. C jadi G. Di sini ACG. Berarti T. Oh, letak bedanya karena dia transkripsi ya. Berarti dia kalau ini kan di ini ACG. Berarti kita lihatnya yang ini. A berubah jadi U. Lalu C berubah jadi G. Lalu G berubah jadi C. Gitu. Nah, baru kalau dia udah melalui transkripsi, eh, dia bisa, sebenarnya nih, kalau dia udah ditranskripsi, dia bisa, si mRNA-nya bisa diubah lagi jadi tRNA. Cuman yang yang diambil kodenya buat diterjemahin lewat sini itu yang di sini, yang mRNA. Jadi baru kalau udah sampai sini, udah sampai step sini, baru bisa ditranslasi. Misalkan AGA, ayo kita cari, berarti A, G, A, berarti protein arginin. Lalu CAG, CAG, berarti glutamine, glutamin atau gin? Oke, glutamin. UGC, UGC, cysteine, dan seterusnya. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Oh, ini ada yang ah, maksudnya transkripsi itu apa? Jadi kan ini kan kita ada beberapa komponen ya, ada DNA sama RNA. Nah, transkripsi itu perubahan dari DNA biar jadi komponen RNA. Nih, kan lihat ya. Kan di sini ada kode-kode berupa TCT, GTC, ACG, TGA. Nah, dia kan ditranskripsi nih. Pokoknya kalau perubahan dari DNA ke RNA itu namanya transkripsi. Bedanya ini di sini. Kan ini ACG ya. A itu kan harusnya T. Tapi karena dia dari DNA ke RNA, jadi dia U gitu. Apakah bisa menjawab, Hasanah? Oh, langsung mau latihan soal. Ini aku ada latihan soalnya. Oke. Kodon, perhatikan kodon berikut. Ini dengan seksama. Ada UAA, UAG, UGA, dan UGC. Kodon dalam RNA yang berfungsi sebagai stop kodon adalah, ini sebetulnya harus lihat tabel sini sih. Kan nggak mungkin ya ini dihafalin semua. Nah, kalau berdasarkan tabel ini kan ada beberapa stop kodon ya. Kita lihat ini ada UAA. Berarti dia berarti dia termasuk. Terus ada UAG, berarti dia termasuk juga. Terus dia ada UGA, berarti dia termasuk juga. Nah, UGC, UGC, UGC ini nama proteinnya cysteine, berarti dia bukan termasuk stop codon. Berarti kodon dalam mRNA yang berfungsi sebagai stop codon yang benar adalah 1, 2, dan 3. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada eh, urutan dogma sentral yang benar. Ini tuh maksudnya urutan sintesis protein kan dari DNA itu ke RNA dulu, baru habis RNA baru ke protein. Dari DNA itu ke RNA, lalu ke eh, hmm, nih DNA, RNA, lalu ke protein. Nah, ini itu dari DNA ke RNA namanya transkripsi. Lalu dari RNA ke protein namanya translasi. Berarti yang benar adalah yang A. Nah, ini ada tahapan sintesis protein. Pertanyaannya, tahapan sintesis protein adalah sebagai berikut. Urutan dalam proses sintesis protein yang benar adalah, nah ini kebetulan yang benar jawabannya yang ini ya guys. Kenapa bisa begitu? Ayo kita jawab. Yang pertama, kalau soal pilihan ganda kan itu udah pasti 3 ya jawabannya. 3 sama 1 karena sama semua. Berarti kita lihat dulu. RNAD dibentuk dalam inti oleh DNA. Kan tadi kan udah aku bilang. Kan dia terjadi di inti sel sama di ribosom kan. Nah berarti kan dibentuk dulu di inti sel. Lalu yang satu RNAD keluar inti menuju ribosom dalam situ. Nah kan dia udah dibentuk. DNA karena
Kan dia udah, kan DNA-nya udah diubah menjadi RNA duta atau RNA duta itu sama dengan Itu biologi. Biologi itu kan. RNA dulu kan. hmm, hmm, RNA dutanya dibentuk dalam inti oleh DNA. Pokoknya dia singkatnya dia kan dibuat dulu kan di dalam inti sel. Lalu dia kan akan keluar nih, RNA duta keluar inti menuju ribosom dalam sitoplasma. Nanti dia bakal keluar ke sitoplasma, lalu dia akan ke ribosom. Lalu step 2 RNA membawa asam-asam amino menuju RNA di ribosom. Nah, terjadinya perubahan dari RNA ke bentuk protein-protein itu kan di ribosom ya. Lalu step 4 RNA bergabung di ribosom. Dan yang kelima, terbentuknya rantai polipeptida yang dikehendaki. Heeh, iya begitu. Pokoknya nih ya, awalnya itu kan dia dibentuk dulu di inti sel. Lalu nanti dia keluar ke sitoplasma, lalu dia pindah ke ribosom untuk ulang deh ulang. Kan dia di terjadi transkripsi itu kan di dalam inti sel. Lalu dia bakal keluar karena si kan dari DNA itu kan udah keubah ya jadi R ke RNA. Lalu dia keluar menuju ribosom. Nah, di ribosom ini dia bakal terjadi translasi perubahan dari RNA ke bentuk protein-protein yang spesifik tadi. Gitu singkatnya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Eh, iya sih, kalau nggak hafal tabel. Ya makanya, berarti aku juga bingung sih itu gimana. Pokoknya kayaknya kita hafalin aja eh, kode-kode start codon sama stop codon. Soalnya yang ditanyain ini kan ini ya, stop codon. Paling yang ditanya gitu sih. Nggak mungkin nggak sih yang ditanyain yang susah-susah. Nah, ini ada soal lagi. Pada proses sintesis step 4 dulu baru step 2. Oh iya sih. Iya kayaknya kamu bener sih. Step 4 dulu baru step 2. Karena kan dia masuk ke ribosom dulu baru nanti RNA-nya membawa. Oh ya. Makasih ya Gita udah koreksi aku. Jadi ini yang bener yang ini ya guys. Karena RNA-nya kan masuk dulu ke ribosom baru nanti si RNA-nya ngebawa sama-sama aminonya menuju RNA di ribosom. Nah, next kita ada
Pertanyaan lagi, pada proses sintesis protein, translasi terjadi di, ini udah pasti di ribosom ya guys. Karena kalau transkripsi itu kan terjadinya di inti sel. Kalau translasi itu di ribosom gitu. Untuk soal-soalnya kayaknya baru segitu. Ayo kita lanjut lagi ke tahapan. Nah ini, sintesis transkrip RNA. Tadi kan tahapan transkripsi itu kan ada inisiasi, elongasi, dan terminasi kan. Nah ini kalian bisa baca dulu eh, step-stepnya. Karena aku sendiri lupa, jujur. Berarti ini kalian bisa belajar sendiri aja ya guys. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa chat aku. Faiza, ini mau lanjut ke materi selanjutnya atau gimana? Sebenarnya terserah sih. Mungkin teman-teman lebih mau gimana lanjut ke materi selanjutnya atau gimana? Ngikut, Halo. ngikut, Hmm? ngikut, ngikut, ngikut. Oke. Oke. Kalau ada soal-soal, banyakin soal-soalnya aja. Iya, oke. Tapi kayaknya soal-soalnya menyusul karena aku nggak sempat nyari-nyari dan belum ngerjain juga. Oke, Cak. Nah, ini kita pindah ke materi selanjutnya aja ya, guys. Eh, Yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Kenapa kita belajar struktur sama fungsi tumbuhan? Karena ya untuk memahami eh, bagaimana cara kehidupan aja sih. Eh, kan tumbuhan itu kan punya struktur, masing-masingnya itu ada fungsinya, terus kayak bagaimana alurnya, terus prosesnya gimana dan manfaatnya apa sih buat kita gitu. Nah, yang pertama ini ada perbedaan sistem utama, ada sistem akar sama sistem tunas. Kalau sistem akar ini dia letaknya ada di bawah tanah, sedangkan kalau sistem tunas dia, kalau kalian tahu bambu itu kan dia naik ya, yaitu tunas. Dia ada di atas permukaan tanah. Nah, ini ada modifikasi batang, contohnya ada umbi-umbian, modifikasi daun, contohnya ada cocor bebek. Nah, ini ada tiga bagian pokok tumbuhan, ada akar, batang, sama daun. Nah, terus di bawahnya ada modifikasi dari eh, dari struktur tumbuhan yang ada di tumbuhan. Kalau bunga itu berarti dia modifikasi antara batang sama daun. Terus umbi batang itu contoh dari modifikasi batang. Lalu umbi akar itu adalah contoh modifikasi akar. Lalu rimpang itu adalah modifikasi batang dan daun. Dan yang terakhir itu ada umbi lapis. Dia itu modifikasi batang dan daun juga.
Maksudnya modifikasi itu adalah kan harusnya strukturnya itu kan beda-beda ya. Kalau batang ya batang, terus akar-akar, daun ya daun. Nah, modifikasi ini kayak jatuhnya campuran lah. Kayak misalnya nih bunga. Bunga kenapa disebut sebagai modifikasi batang dan daun? Karena kan dia tumbuhnya di batang sama daun. Ya mungkin begitu. Nah, lanjut lagi, ini kan ada sistem akar. Nah, ini ada fungsi dari akar, yaitu menyerap mineral dan air. Terus, habis dia menyerap mineral dan airnya itu, dia menghantarkan air dan nutriennya ke seluruh tubuhnya. Lalu, akar juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Kalau kalian tahu, akar ada yang kecil, ada yang gede. Itu kalau akarnya gede, berarti dia banyak menyimpan cadangan makanan di situ. Nah, ini ada struktur akar, ada adaptasi, diadaptasikan sesuai dengan banyak fungsi. Kalau tumbuhan, nah ini ada dikotil sama monokotil. Dikotil itu keping biji dua, lalu kalau monokotil keping biji satu. Nah, ciri-cirinya kalau tumbuhan dikotil itu sistem akarnya tunggang. Akar tunggang itu yang akarnya keras terus menjalar ke di tanah itu akar tunggang yang bentuknya kokoh dan kuat. Satu akar vertikal yang besar menghasilkan banyak akar lateral lebih kecil. Nah, lalu kalau beda lawannya monokotil, dia sistem akarnya itu serabut. Jadi kayak contohnya kayak tumbuhan bayam. Dia tuh akarnya ini kan kayak kayak serabut kayak benang gitu. Pokoknya lebih tipis, terus lebih kecil, kurang kuat, dan bentuknya kecil-kecil. Dan dia menyebar kalau di permukaan tanah. Nah, ini ada penyerapan air dan mineral. Mm. Nah, beberapa tumbuhan itu di akarnya ada bintil-bintil akar atau nodul. Jadi, kalau kalian masih ingat, itu si bintil-bintil akarnya itu akan nanti bakal ada bakteri. Dia akan mengubah nitrogen N2 itu menjadi senyawa bernitrogen. Gunakan untuk membuat protein senyawa lainnya. Lalu beberapa tumbuhan memiliki akar adventitious. Oh, ini akar adventitious yang akarnya itu keluar dari permukaan tanah. Fungsinya untuk penyakar dan atau penyokong. Nah, ini ada sistem tunas. Ingat aja bambu terdiri dari tunas vegetatif yang mengandung daun. Terus tunas bunga akan menjadi bunga. Tunas vegetatif terdiri atas batang dan daun yang melekat pada batang tersebut. Nah, ini bisa dilihat aja ya gambarnya. Lalu kita pindah ke batang. Batang itu dia ada strukturnya juga, ada buku sama ruas. Buku itu adalah tempat daun melekat. Jadi ini namanya buku atau node. Lalu ruas itu adalah jarak antara buku-buku. Jadi dari daun yang satu ke daun yang berikutnya ini kan ada jarak ya. Ini namanya ruas atau internode. Nah, ini bisa dibaca aja.
Nah, ini ada beberapa modifikasi batang. Contohnya kayak kentang, terus apa ini? Singkong. Singkong atau umbi-umbian gitu. Nah, ini ada daun, struktur daun eh sama kayak batang tadi, dia ada tempat melekatnya daun namanya nodus, sama jarak antara daun satu sama yang kedua itu namanya internodus. Nah, bentuk daun itu bervariasi ya. Ada bagian daun utama terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan upih. Oh, ini tuh yang ini. Nah, ini ada perbedaan antara eh, tumbuhan monokotil sama dikotil. Mulai dari jumlah keping bijinya, terus tulang daunnya gimana, lalu batangnya gimana, akarnya gimana. Kalau monokotil kan serabut. Terus kalau dikotil dia tunggang. Terus kalau bunga, kalau monokotil tuh dia berkelipatan 3 sama dikotil itu dia berkelipatan 4 atau 5. Ini dibaca aja. Nah, ini ada jenis-jenis sel spesifik. Yang pertama ada sel-sel parenkim. Dia itu kurang terspesialisasi ya. Ini nih parenkim ini yang ini. Ini parenkim, ini baru ini kolenkim. Nah, dindingnya itu tipis, tipis kan. Beda sama ini yang agak tebal dan lentur, hampir tidak memiliki dinding sekunder. Karena kan dia tipis kan ya. Nggak mungkin punya dinding sekunder. Ini kalau digedein. Lalu memiliki banyak vakuola relatif besar. Ada plasma. Dia banyak vakuolanya dan fungsinya itu untuk fotosintesis, penyimpanan produk organik, sesuai sama apa yang dia punya. Katanya kan punya vakuolanya relatif besar. Berarti dia menyimpan banyak produk organik gitu. Yang kedua ada sel-sel kolenkim. Dinding primernya lebih tebal. Nih, kalau kita lihat ini kan tebal ya. Beda sama yang tadi. Ini parenkim. Lalu ini kolenkim. Ini lebih tebal. Tapi penebalannya itu nggak merata. Kalau kita lihat kan kayak nggak merata gitu ya. Satu sama lain beda-beda gitu. Nah, tidak memiliki dinding sekunder dan lignin. Sel-sel kolenkim mendukung tambah menghambat pertumbuhan. Lalu membantu menyokong bagian tumbuhan muda. Sel-sel dewasa merupakan sel-sel hidup, memanjang bersama batang dan daun yang mendukung. Lalu lanjut ke sel-sel sklerenkim, ini sebagai unsur penyokong pertumbuhan. Namun dibuat, berarti dia fungsi utamanya untuk penyokong tubuh tumbuhan. Dia tersusun atas serat atau fiber dan sclerate. Nah, habis itu ada xilem. Pasti kalian masih ingat xilem sama phloem kan? Nah, xilem itu yang vessel. Oh ya, Oh, masih biologi anjir. yang kedua jenis sel mati. Oh, dia itu merupakan sel-sel panjang terkait unsur pembuluh. Kedua sel mati. Dinding sekunder tebal, dinding sekundernya tebal dan mengeras seperti dengan lignin. Mm-mm.
Oh, dia tuh bentuknya kayak pipa yang ini. Pipa, tapi ada bolong-bolongannya gitu. Lanjut, sel-sel pengangkut makanan pada phloem. Phloem itu yang ini ya, guys. Yang mana ya? Yang ini. Oh iya. Ini kalau phloem di batang, ini batang dikotil, ini batang yang monokotil. Eh, kalau di batang dikotil, dia phloemnya itu berurutan, tapi yang ini. Nah, kalau di batang monokotil, dia phloemnya menyebar. Jadi dia bergabung sama silem tapi menyebar gitu. Oh ya, reminder sedikit, silem sama phloem letak bedanya ada di kalau silem kan fungsinya untuk mengangkut air dan nutrisi dari. Nggak jadi deh. Eh, kita pindah lagi ke akar. Nah, ini ada perbedaan akar dikotil sama monokotil. Nah, ini perbedaannya lagi. Oh, ini akar. Ini bisa dibaca aja. Lalu ini ada batang. Lalu ini ada daun. Ini ada struktur dari daun. Lalu ini ada gambaran umum mekanisme transport pada tumbuhan. Oh, jadi ini kan menyerap air ya. Nanti dia ditransfer ke atas airnya. Lalu di atas terjadi fotosintesis, kan menghasilkan gula. Nanti dia balik lagi ke bawah. Nanti karbon dioksidanya dibuang gitu. Nah, transport lateral itu ada tiga rute air, ada rute melalui apopros, simpel, sama transmembran. Nah, ini ada ruang sel-sel dan jaringan tumbuhan dan rute transport lateral. Nah, ini bisa dibaca aja. Nah, ini adalah fisiologi imunitas pada tanaman. Eh, Bagaimana tanaman bisa melindungi dirinya dari serangan hama ataupun penyakit. Kalau hama contohnya kayak serangga atau mamalia, terus kalau penyakit ya jamur, bakteri, virus gitu. Nah, ini ada eh, contoh penyakit pada tanaman, dia kayak kena jamur gitu. Nah, di sini kan pas kata film. Jadi ini daunnya itu dia kena penyakit, dia kena jamur. Namanya, nah penyakitnya adalah powdery mildew. Nah, ini lanjut ada kalau tanamannya kena virus spotted wilt, dia bakal kayak gini, kayak kayak daun busuk ya jatuhnya gitu. Pokoknya dia kayak kayak
ada gitu-gitunya gitu. Ini kalau di daun, ini kalau di tomat, dan ini kalau di pepper. Nah, ini kalau ini terjadinya di batang. Ini kalau batangnya kena penyakit namanya crown gall. Ini disebabkan oleh bakteri Agrobacterium tumefaciens yang mana masuk ke dalam tanamannya melalui luka di akar atau stem stems. Dan ini menstimulasi jaringan tanamannya untuk tumbuh secara tidak teratur. Oh, jadi ini penyakitnya itu disebabkan oleh awalnya ada luka, terus penyakitnya masuk. Alhasil si batangnya jadi bengkak kayak gini. Nah, ini kalau di batang, ini kalau di bunga, dan ini kalau di apple. Oke. Nah, ini ada parasit namanya root knot. Ini adalah salah satu sama tetapnya penyakit eh, yang disebabkan oleh parasit nematoda. Mereka ini si nematoda ini dia munculnya di area tanah yang dengan iklim panas atau musim dingin yang pendek gitu. Jadi dia kayak lihat deh akarnya kayak rada rada begitu. Kayak ya pokoknya lihat aja gambarnya. Pokoknya root knot-nya kayak gini. Nah, tanaman sendiri punya beberapa apa ya? Kayak eh bagaimana tanaman melindungi diri terhadap hama dan penyakit. Pokoknya intinya tuh kayak eh bagaimana tanaman itu melindungi dirinya. Nah, yang pertama ada tanaman yang punya struktur trikoma. Trikoma ini kayak bulu-bulu halus gitu. Tapi ini sebenarnya lapisan lilin pada daun. Bisa lapisan lilin pada daun, bisa juga duri pada batang. Nih, bentuknya kayak gini. Lalu ada juga eh, tanaman yang memiliki wax atau lilin pada permukaan daunnya. Bentuknya kayak lebih glossy atau licin gitu kan. Jadi kayak mungkin misalkan daunnya kena daunnya kena racun gitu. Tapi nah itu kan racunnya nggak langsung kena kan. Kan kenanya ke lilinnya dulu dan kalau kita tuang air ke lilin pasti kan dia nggak bakal nempel, dia bakal langsung jatuh kan. Nah itu eh, menjadi salah satu hal yang menentukan bagi tanaman yang memiliki lilin pada permukaan daunnya. Nah, ini ada juga selain yang di tubuh tumbuhannya ada elisitor berasal dari jamur atau patogen lain, lalu elisitor abiotik. Contohnya kayak sinar UV, ion-ion logam, sama senyawa sintesis. Lalu ada senyawa alelopati, menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang disebut fitoaleksin.
dan gitu deh. Pokoknya kalian baca aja ini. Nah, ini ada lignin sebagai alat pertahanan tubuh. Lignin ini sebagai bahan penguat yang terdapat bersama selulosa dan polisakarida lainnya di dinding sel gitu, sama silem dan semua tumbuhan tingkat tinggi. Dapat di lamellar tengah, dinding prima dan nah, kita masuk ke hormon tanaman. Hormon ini fungsinya untuk mengatur aktivitas sel dan jaringan. Kalau kalian masih ingat, di sini hormon tanaman ini kayak auksin, gibelerin, giberelin, terus sitokinin gitu-gitu. Kita baru belajar itu di kelas 12. Pada tanaman diproduksi oleh sel yang aktif membelah. Jadi hormon itu kan diproduksi ya oleh di sel. Nah, ini di sel diproduksi di sel yang aktif membelah, terus transfer hormon melalui sistem pembuluh. Nah, ini bisa dibaca aja. Fungsi hormon untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan dengan mempengaruhi pembelahan selnya, terus pemanjangan selnya, dan diferensi selnya. Nah, ini ada macam-macam hormon tanaman. Bentar. Nah, ini ada macam-macam hormon tanaman ya, guys. Yang pertama ada auksin. Nah, itu nih auksin itu dia dihasilkan di meristem apikal di ujung tunas. Berfungsi merangsang pembuahan dan pertumbuhan sel. Pada musim juga merangsang atau menghambat perkembangan tunas. Jadi ilustrasinya auksin itu dia kayak gini. Kan awalnya dia gini. Ini kan dekat matahari. Tapi dia tuh eh, hormonnya itu menjauhi matahari, tapi nanti arah tumbuhannya itu bakal mendekati matahari. Dia bakal begini kalau udah tumbuh. Nah, hormon auksinnya tuh gini. Yang tadinya rata, nanti dia bakal menjauh kayak gini. Dia bakal menjauh ya. Cuman nanti arah tanamannya bakal mengarah ke matahari. Ini yang auksin. Sama kalian ini enggak ini tuh contohnya, ini tuh contohnya kayak kalau kalian perhatiin kenapa bunga itu ada yang kayak gini bentuknya dan dia mengarah ke matahari itu karena peran si auksin itu. Nah, yang kedua ada sitokinin. Dia berfungsi merangsang pembelahan sel. Diproduksi oleh akar yang aktif tumbuh. Nah, kalau sitokinin, pokoknya sitokinin dia akan eh, mempercepat pembelahan sel. Lalu yang ketiga ada giberelin. Dia berfungsi merangsang pemanjangan dan pembelahan sel di bagian batang dan daun. Kalau dia kombinasi dengan auksin, dia akan mempengaruhi perkembangan buah. Dan kalau
Dan si giberellin ini bisa membuat anggur tumbuh menjadi lebih besar. Karena kan berdasarkan fungsinya aja dia merangsang pemanjangan dan pembuahan sel. Nah, ini efek dari giberellin. Kita bisa eh, lihat sendiri kalau tanpa giberellin kan panjang tingginya segini aja. Tapi kalau pakai giberellin dia lebih tinggi, lebih panjang. Ini kalau tanpa giberellin anggurnya kecil-kecil. Tapi kalau pakai giberellin dia anggurnya lebih besar. Nah, ini juga ada hormon brasinosteroid, asam absisat, dan etilen. Ini bisa dibaca aja. Eh, Kalau yang etilen ini, eh, dia bisa bikin buah cepat matang. Kalau kalian pernah lihat, ada mangga yang dibungkus plastik. Nah, itu tujuannya biar si mangga itu cepat matang. Karena kan yang memproduksi etilen itu kan buahnya sendiri. Jadi buah itu dalam perkembangannya dia akan memproduksi gas etilen kan. Nah, itu diikat di plastik. Jadi kan gasnya ngendep kan di dalam plastik. Nah, itu bakal mempengaruhi agar si buahnya itu biar cepat matang gitu. Nah, ini ada pengeluaran pada tumbuhan. Tahapan sekresi ini bisa dibaca aja. Dan ini adalah struktur sekresi. Ada sekresi luar dan sekresi dalam. Oh, sekresi ini enggak sih? Apa yang dikeluarkan gitu? Kayak nektar, nektar apa yang bagian bunga, hidatoda. Oke, ini bisa dibaca aja ya guys. Nanti aku tambahin lagi catatannya. eh ini ada kelenjar idioblast dan leucisifera. Oke, itu pertanyaannya udah selesai. Apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Maaf ya guys, kurang lengkap dan jelas karena udah banyak yang lupa dan sedikit ngulang. Faiza ini gimana jadinya? Sudah selesai atau mau latihan soal mungkin, Cak? Belum dikerjain. Berarti Nanti udah selesai. udah kan. Udah. Hmm. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan ke Malka. Nggak ada pertanyaan. Ya udah tutup aja. Belum ada. Oke. Ya udah Kak tutup aja gak apa-apa. Oke. Mungkin sekian yang bisa aku bagikan sama kalian. Mohon maaf, masih banyak kurangnya. Jujur kayak ngulangnya, sebenarnya udah ngulang, cuman lupa lagi mungkin ya. Eh, Semoga bisa dimengerti.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malka. Baik teman-teman, ini akan aku tutup karena ini mungkin sudah malam dan teman-teman capek habis supporter dan ingin istirahat untuk UTS besok. Langsung saja aku tutup. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini, biologi dasar ini, bisa nyantol di pikiran kita dan dapat kita pahami. Dan saat mengerjakan UTS, teman-teman bisa mengerjakan soal dengan mudah dan mendapatkan nilai A atau A+. Amin. Oke, Amin. oke, itu mungkin penutupan dari aku untuk mengakhiri acara tutor teknik industri angkatan 2024 ini yang diadakan oleh MTI Akpro. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh keluar dari Zoom. Terima kasih Terima kasih Faiza. Malza. Terima kasih Faiza. Ya, sama-sama. Makasih Malka. Makasih Faiza. Yes. Ya, Mama. Thank you Malka. Makasih Malka sama Faiza. Makasih Thank you Malka. all. Love you. Dari Naveki.